Ya, Agus semakin menjadi kabar terbaru, katanya beliau akan melaporkan Teknopi ke Mabes Polri. Ini gara-gara uang donasi Mas Samet. Iya. Seharusnya kalau Agus mau bersabar, ya kan Mas Samet, mau bersabar, mau menerima saran dan pendapat, mau ngikutin apa SOP atau tahap demi tahap gitu. Saya yakin dan pasti ya beliau udah ke Singapura, beliau udah ke Malaysia untuk pengobatan. Ya. Ini malah sebaliknya, malah beliau sibuk ke kantor polisi. Itu capek banget loh Mas Samet. Pulang pergi ke sana masalah seperti ini gitu. Kok balasan Agus ini nggak enak gini untuk Teknopi, sementara dari awal Teknopi berjuang, berusaha untuk meyakinkan para donasi supaya mau mendonasikan Agus, karena bukan enak untuk kita mengambil kepercayaan orang ya, bukan enak, sulit itu, apalagi dengan uang. Uang ini sangat sensitif ya Agus ya. Tapi kenapa kamu ini kok bisa lanjut kamu lapor ke Mabes Polri? Kenapa balasan kamu ke Teknopi nggak enak seperti ini? Yang ibaratkan kamu, Teknopi membeli kamu kue tar, kok kamu membeli Teknopi hanya kue gosong yang hitam yang gagal dimasak. Apa maksud kamu ini? Heran dengan kamu nih Agus ya. Kenapa kamu tidak ikut aturan Teknopi? Ingat ya Agus ya, uang itu sangat sensitif. Yang pokoknya gara-gara uang selisih sedikit atau itu bisa orang ribut. Tapi makanya, dan juga satu lagi mengambil untuk kepercayaan supaya orang bisa percaya dengan kita itu sangat sulit. Sedangkan kita makanya, tetangga saja belum tentu bisa tetangga tadi percaya dengan kita, karena apalagi ini yang donasi dari wilayah mana aja bisa mau mendonasikan kepada Teknopi. Iya, makanya tuh saya ambil dari kata-kata Mas Samet ya, susah untuk mendapatkan kepercayaan. Sangat makanya betul, nggak mungkin Mas Agus dapat donasi sebanyak itu tanpa orang tuh percaya sama Teknopi. Ya kan gitu toh. Nah, makanya saya rasa kalau Mas Agus aja abis kejadian itu koar-koar ya, minta bantuan kepada netizen, mungkin nggak lebih daripada 1 juta, karena nggak ada yang mengenal sosok Mas Agus loh. Betul. Gitu. Tapi karena kenal netizen, banyak yang sudah dibantu Teknopi. Pakai nama Teknopi gitu kan, makanya banyaklah orang yang karena pakai nama Teknopi lah makanya mereka mau donasi. Kalau kepercayaan itu ya, jangankan tetangga, kita satu darah saja ya, satu darah, 5 bersaudara, belum tentu ini bisa percaya dengan saling satu sama lain. Jadi apalagi Teknopi ini, aduh, karena nama dia lah makanya netizen mau mendonasikannya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu Teknopi di media sosial itu kayak jadi, mana ya. Untuk Agus, jadi gini ya, jangan Mas sampai Agus ke Mabes. Itu hak setiap manusia sih Mas Samet, termasuk Agus sih mau ke Mabes, mau kemana, kan itu hak dia sebagai manusia gitu. Tapi sebagai manusia yang bersosial, yang udah dibantu, seharusnya ya nggak seperti ini. Iya, seperti nggak tahu diri gini kamu Agus. Udah dibantu kok ngelapor orang yang membantu kamu, makin pagi tinggi Mabes Polri, itu sangat luar biasa kamu ini Agus. Sementara yang kamu lapor ini orang yang sudah membantu kamu, yang susah payah ke sana sini, tapi kamu memang benar-benar orang yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung ya. Mungkin kamu disiram oleh mungkin pandangan saya ya, saya yakin berarti kamu ini orangnya memang suka asal ceplos kepada orang, keras kepala, makanya kamu ini termasuk kena azab dari Allah SWT. Gini Mas Samet, untuk Teknopi, saya berharap beliau itu mau lebih bersabar kan gitu, walaupun nanti pada akhirnya juga nasib uang donasi yang sisanya itu 1,3 atau 1,5 atau berapa gitu kan, itu antara dua sih, dikembalikan sama si Agus atau digunakan untuk kepentingan yayasan. Berarti ada satu lagi nih, atau dikembalikan nih kepada donatur. Nah, kenapa saya sebut dua awalnya? Karena memang sulit untuk mengembalikan itu ke donatur, walaupun memang ada data rinci siapa saja yang nyumbang gitu kan. Nah, tapi di sini kan udah
apa ya, udah tercemar nih Mas Ahmed. Donasinya ini udah nggak murni lagi. Betul. Gitu loh. Dan juga pada pendoa sini, kalau mereka tahu Agus itu bukan untuk berobat, karena untuk berobat lah makanya mereka mau donasi sebanyak-banyaknya, karena untuk berobat mata itu tahu mereka biaya besar. Kalau mereka tahu hanya untuk membeli kesenangan, untuk beli perhiasan istrinya, tidak ada satupun yang mau mendonasikannya. Itulah kecolongan. Saya salut dengan para tapi pendonasi. Gini loh, sebetulnya gini ya, andai kata saya yakin gini loh Mbak Nopi ini, kita cari hal-hal positifnya ya. Andai kata Agus ya punya hutang nih Mas Ahmed, rumah 100 juta, handphone dan lain-lain ya. Mau dia ceritakan sejujur-jujurnya dengan Teh Nopi, Teh Nopi ini loh aku mau bayar ini, gimana kita komunikasi nih gitu. Andai itu terjalin dari awal Mas Ahmed, saya yakin dan percaya Teh Nopi tidak akan mempersoalkan ini. Betul. Dan malah akan membantu. Iya. Kan gitu dia ya. Langsung terus terang. Tapi ini dia ditutup tidak terus terang, diam-diam saja ya. Wajar Teh Nopi ya tidak membantu lah, jadi malah dipermasalahkannya lah, karena ini kan tujuan untuk berobat mata. Karena berobat matanya itu sangat jadi mahal. Gini Mas Ahmed, saya menjadi Teh Nopi ya, saya juga kadang merasa bersalah, tapi juga saya ini ya bisa mengatakan kami semua merasa dikecewakan. Betul. Dengan Agus. Satu, kepercayaan yang sudah dibangun, saya yang susah payah kesana kesini, kemudian saya dihianatin gitu. Dengan dia kucing-kucingan kepada saya gitu kan, siapa yang mau nerima? Iyalah, betul. Kan gitu. Makanya apa yang diterima Agus ini ya ini buah dari apa yang dia tanam. Itu sih yang aku lihat. Dan malah makin menjadi sosok Agusnya ini kan gitu. Iya, makin ke Mabes Polri makin menjadilah. Gak selesai kayak gitu. Udah dia salah kok dia makin melapor orang yang ke lebih tinggi ke Mabes Polri, sementara dia yang salah menggunakan donasi untuk tadinya untuk matanya supaya bisa melihat, tapi dipakai untuk kesenangan dan tidak jujur, tidak terus terang. Sekarang ini bukan masalah kesenangan dia gunakan donasinya Mas Ahmed, tapi di sini kita mendapatkan penglihatan. Diperlihatkan dengan sikap asli daripada Agus Salim. Inilah dia asli. Inilah dia, makanya, Agus Salim. Itu makanya tidak bisa kita salahkan orang anggotanya yang menyiram dia dengan air keras. Mungkin dia terlalu sakit hati karena terlaluan ucapan dia bersama anak itu. Kalau memang pelaku tindakan kriminalnya tetap harus disalahkan Mas Ahmed. Cuman yang mungkin harus kita pahami adalah beliau melakukan itu didasari sakit hati. Dan itu memang harus kita apa ya ibaratnya ya, renungilah. Tetapi tindakannya sebagai kriminal ya menyiram ataupun menghilangkan nyawa orang itu kan tidak bisa dibenarkan Mas Ahmed. Cuman saya yakin makanya dia sangat gelap mata menyiram dengan air keras. Saya yakin ini menyangkut harga diri dia yang sudah keterlaluan diucap Agus, makanya dia bisa gelap mata menyiram dengan air keras. Kalau tidak, dia tidak mungkin tega menyiram Agus dengan air keras, apalagi untuk membeli air keras itu. Kalau air keras itu bukan murah ya, banyak juga, kalau beli banyak itu mahal juga itu harganya. Yang penting mahal ataupun murah pun tindakannya itu tetap salah. Itu ya Mas Ahmed. Dan Agus pun harusnya jangan seperti ini gitu. Ini mempermalukan kamu sendiri. Makanya kita ya semua. Katanya kemarin akhir episode yang pertama-tama katanya kemarin mau kembali ke Aceh. Nggak kembali-kembali. Nggak balik-balik. Ya intinya kita semua ya, pesan saya, jagalah ucapan sama siapapun, mau yang kenal atau tidak. Jangan sampai membuat sakit hati orang, karena orang kita tidak tahu sifat-sifat orang. Ada yang bisa langsung gelap mata, itu jadi berbahaya. Jadi harus kita jaga ucapan kita. Hargailah perasaan seorang. Oke? Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.